Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktapriatin dengan NIM B1B1230050. Baiklah, saya adalah mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023. Baiklah, hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu uang ketok palu. Analisis kasus suap RAPBD Kota Jambi dan implikasinya terhadap integritas pemerintahan daerah. Baiklah, di sini kita akan menyelami sebuah kasus korupsi yang cukup menghebohkan, yaitu praktik suap yang dikenal dengan istilah uang ketok palu dalam proses pengesahan anggaran daerah di Kota Jambi. Lebih dari sekedar cerita kasus, di sini kita akan fokus pada dampaknya yang sangat luas, terutama terhadap kejujuran dan kepercayaan pada pemerintahan daerah kita. Baiklah, slide selanjutnya, marilah kita mulai dengan kronologi kasus. Kasus ini mencuat pada Desember 2017 saat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Jambi. Terungkap bahwa anggota DPRD menerima uang suap dari pihak eksekutif sebagai syarat untuk menyetujui RAPBD tahun anggaran 2018. Uang suap tersebut diberikan dalam bentuk bertahap dan populer dengan istilah uang ketok palu. Di sini KPK membuktikan bahwa Gubernur Jambi saat itu atau Zumi Zola berperan dalam mengatur alur distribusi suap tersebut melalui bawahannya. Jadi di sini bisa kita lihat awal mula kasus ini adalah sebuah operasi mendadak dari KPK yang membongkar adanya praktik suap langsung. Dan anggota dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan mengawasi anggaran justru malah menerima uang dari pemerintah daerah. Di sini tujuannya sangat jelas, agar anggaran tahun 2018 tadi bisa disahkan tanpa hambatan. Jadi istilah uang ketok palu ini muncul karena uangnya diberikan secara bertahap dan mengindikasikan adanya kesepakatan yang terselubung. Yang paling mencengangkan yaitu investigasi KPK menunjukkan bahwa bukan hanya pejabat biasa, tapi pucuk pimpinan daerah yaitu Gubernur pada saat itu, Pak Zumi Zola, juga terlibat dalam mengendalikan pembagian uang haram ini. Slide selanjutnya kita akan membahas modus operandi. Modus operandi yang dilakukan tergolong sistematis dan melibatkan banyak aktor. Dana suap berasal dari anggaran proyek-proyek pemerintah yang dikumpulkan oleh pihak eksekutif lalu didistribusikan kepada anggota legislatif sebagai bentuk kompensasi politik. Kontraktor pejabat, birokrasi, dan legislatif saling bersinergi dalam praktik korupsi ini. Hal ini menunjukkan bahwa praktik uang ketok palu bukan tindakan individu semata, tetapi bagian dari skema kolusi dan budaya politik transaksional yang mengakar kuat. Jadi mari kita bedah lebih dalam lagi bagaimana korupsi ini bekerja. Ini bukan kejahatan yang dilakukan sendiri-sendiri, tetapi sebuah jaringan yang terstruktur. Dana yang dipakai untuk menyuap itu ironisnya berasal dari uang rakyat, yaitu anggaran proyek pemerintah yang seharusnya untuk membangun fasilitas umum ataupun pelayanan. Uang ini dikumpulkan dan kemudian disalurkan ke anggota dewan sebagai semacam biaya persetujuan atau kompensasi politik agar anggaran ini lancar. Ini menunjukkan bahwa ada kerjasama yang tidak sehat antara pihak swasta, pemerintah, dan wakil rakyat. Jadi uang ketok palu ini bukan sekedar insiden, tapi cerminan dari budaya politik di mana keputusan bisa dibeli dan ada kolusi yang mendalam. Slide selanjutnya kita akan membahas dampak terhadap integritas pemerintahan. Praktik suap
dalam pengesahan anggaran sangat merusak integritas pemerintahan daerah. Pemerintah tidak lagi berorientasi pada pelayanan publik, tetapi pada kepentingan pribadi dan kelompok elit. Alokasi anggaran menjadi tidak efektif dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Public trust atau kepercayaan publik terhadap DPRD dan kepala daerah di sini menurun drastis, yang pada akhirnya menciptakan krisis legitimasi dan memperlemah proses pembangunan partisipatif di daerah. Jadi di sini dampaknya sangat besar, terutama pada kejujuran dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Ketika pejabat dan wakil rakyat terlibat suap, fokus mereka berubah. Seharusnya di sini kan mereka melayani masyarakat, tetapi mereka malah mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Konsekuensinya, inilah uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk membangun fasilitas umum atau meningkatkan pelayanan, di sini malah diselewengkan dan hanya menguntungkan segelintir orang. Yang paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Jika rakyat tidak lagi percaya pada pemerintah ataupun wakilnya, ini akan menciptakan krisis kepercayaan yang besar, membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jadi lemah karena mereka merasa percuma atau karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya gitu. Slide selanjutnya dapat kita lihat dampak terhadap kinerja birokrasi. Kasus ini juga berdampak langsung pada stabilitas birokrasi di pemerintah Provinsi Jambi. Banyak pejabat yang terseret dalam proses hukum menyebabkan kekosongan jabatan strategis dan terganggunya jalan administrasi. Di sini ASN menjadi enggan membuat keputusan penting karena takut akan risiko hukum. Di sini dapat kita lihat dampak korupsi ini juga merambat ke dalam sistem kerja pemerintahan itu sendiri atau birokrasi. Ketika banyak pejabat yang terlibat dan kemudian diproses hukum, ini mengakibatkan banyak posisi penting di pemerintahan menjadi kosong. Akibatnya roda pemerintahan jadi melambat, proses administrasi terganggu, dan pekerjaan menumpuk. Lebih jauh lagi, para pegawai negeri sipil atau ASN di sini jadi merasa takut karena mereka ragu untuk membuat keputusan penting. Bahkan untuk hal-hal yang benar saja, mereka khawatir akan dituduh atau terseret masalah hukum. Inilah yang sering kita sebut sebagai ketakutan birokrasi. Nah, di sini imbasnya langsung terasa, apalagi ke proyek pembangunan seperti pembangunan jalan atau peningkatan layanan publik. Jadi di sini jadi tertunda atau bahkan tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya kita akan bahas poin penting ini, yaitu gagalnya etika kepemimpinan. Kasus Zumi Zola mencerminkan kegagalan etika dalam kepemimpinan publik. Meskipun memiliki latar belakang yang populer dan citra yang positif, Zumi Zola tidak mampu menjaga integritasnya saat memegang kekuasaan. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pemimpin daerah tidak bisa hanya diukur dari popularitas saja, tetapi juga dari keberanian moral, komitmen terhadap pelayanan publik, dan keteladanan dalam menolak korupsi. Jadi kasus Gubernur Zumi Zola ini adalah contoh nyata kegagalan etika seorang pemimpin. Beliau dulunya dikenal sebagai sosok yang populer dan memiliki citra baik di mata masyarakat. Namun di saat beliau memegang kekuasaan tertinggi di Jambi, saat itu beliau tidak mampu mempertahankan integritasnya dan malah terseret kasus korupsi. Ini memberi kita pelajaran yang berharga bahwa kualitas seorang pemimpin tidak cukup hanya diukur dari seberapa populer atau kita disukai.
Lebih dari itu, pemimpin sejati harus punya keberanian moral untuk menolak korupsi, komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat, dan menjadi teladan dalam setiap tindakannya. Kekuasaan adalah ujian integritas yang sebenarnya. Slide selanjutnya, sekarang kita bisa melihat hambatan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap praktik korupsi politik seperti ini tidak mudah. Salah satu hambatan utamanya adalah kuatnya jaringan kekuasaan antara politisi, birokrat, dan pelaku usaha. DPRD yang seharusnya menjadi pengawas justru menjadi bagian dari pelaku korupsi. Di sisi lain, masyarakat masih memiliki tingkat literasi politik yang cukup rendah sehingga tidak kritis dalam memilih atau mengawasi wakil rakyat. Sistem pengawasan internal di daerah pun masih lemah dan kurang independen. Jadi di sini melawan korupsi politik seperti kasus uang ketuk palu ini ternyata cukup sulit. Salah satu hambatannya yang terbesar yaitu adanya jaringan yang kuat terjalin antara politisi, pejabat pemerintahan, dan pengusaha. Di sini mereka saling terkait dan melindungi, di mana DPRD yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas justru ikut terlibat dalam praktik korupsi ini. Ini adalah kehancuran sistem pengawasan. Selain itu, masyarakat kita juga masih memiliki tingkat pemahaman politik yang cukup rendah. Artinya di sini banyak yang belum cukup kritis dalam memilih wakil rakyat atau mengawasi kinerja mereka setelah terpilih. Terakhir, sistem pengawasan ini cukup internal di daerah kita sendiri masih cukup lemah dan kurang mandiri, sehingga sulit untuk mendeteksi atau menindak korupsi dari dalam. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu kita masuk ke strategi pencegahan. Pencegahan korupsi politik di daerah membutuhkan informasi yang menyeluruh. Transparansi penganggaran harus diperkuat melalui sistem budgeting dan planning. Selain itu, pendidikan anti korupsi ini harus ditanamkan sejak dini. Tidak hanya kepada pejabat tetapi juga pada masyarakat luas. Di sini partai politik harus bertanggung jawab dalam menjaring calon pemimpin yang bersih. Partisipasi publik dan peran media juga harus terus digalakkan agar menjadi pengawas aktif dalam proses pemerintahan. Baiklah, di sini untuk mencegah agar kasus korupsi seperti ini tidak terulang, mungkin kita butuh perubahan yang menyeluruh. Pertama, kita harus membuat anggaran lebih transparan. Caranya dengan menggunakan sistem budgeting dan planning tadi, agar semua proses keuangan bisa dilihat dan diawasi oleh publik atau masyarakat dengan secara online gitu. Cara yang kedua, mungkin pendidikan anti korupsi harus diajarkan sejak dini, yaitu diberikan edukasi. Edukasi ini
tidak hanya untuk pejabat tetapi juga untuk seluruh masyarakat, dari sekolah sampai ke lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu partai politik harus bertanggung jawab dalam memilih dan mencalonkan pemimpin yang benar-benar bersih dan berintegritas. Jadi di sini mereka harus terus didorong untuk menjadi pengawas yang kritis dan berani bersuara jika melihat ada indikasi korupsi dalam suatu pemerintahan. Akhirnya kita sampai pada tahap kesimpulan. Baiklah, kasus suap RAPBD Jambi adalah sebuah bukti nyata rusaknya sistem politik anggaran di tingkat daerah. Kolusi antara eksekutif dan legislatif telah merusak kepercayaan publik dan memperlambat pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan langkah nyata dan berkelanjutan dalam membangun sistem yang transparan dan berintegritas. Di sini pemerintah pusat harus memperkuat pengawasan. Partai politik harus selektif dan mencalonkan pemimpin, dan masyarakat harus aktif mengawal jalannya pemerintahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Jadi sebagai kesimpulan, kasus uang ketok palu ini jelas menunjukkan bahwa sistem anggaran kita di daerah masih rentan terhadap korupsi. Dan di sini adanya kerjasama yang tidak sehat antara pemerintahan daerah dan anggota dewan telah menghancurkan kepercayaan rakyat dan menghambat kemajuan daerah tersebut. Oleh karena itu kita semua perlu bergerak. Pemerintah pusat harus memperketat pengawasan, memastikan tidak ada celah untuk korupsi, dan partai politik harus lebih hati-hati lagi dan bertanggung jawab dalam memilih siapa yang akan mereka dicalonkan sebagai pemimpin. Dan yang paling penting, kita sebagai masyarakat harus proaktif dalam mengawasi setiap langkah pemerintah agar praktik korupsi yang seperti ini tidak akan terjadi lagi, tidak akan merajalela dan tidak terulang di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam pemerintahan daerah. Saya Muhammad Prihatin. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.